Ada kebohongan dan sesuatu yang besar yang ditutupi pada kematian Zara Khairina yang menimbulkan tagar Justice for Zara menggema di Malaysia dan di banyak negara. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Kartu-kartu saya mencium adanya satu hal yang ditutupi. Satu kebohongan yang sengaja disembunyikan. Dan adanya upaya tidak mengungkap ini lebih jauh lagi untuk melindungi sesuatu yang dianggap lebih besar. Mari kita lihat. Misteri kematian Zara Khairina banyak menuai kontroversi, walaupun lebih banyak kontranya sih memang. Adanya pihak-pihak mungkin kalau kita bilang yang terlibat atau mungkin Zara ini meninggalnya bukan karena hanya sekedar insiden jatuh dari lantai 3 asramanya. Diduga juga spekulasi ini ditimbulkan dari beberapa pesan suara yang diungkap oleh sang ibu. Lantas benarkah ada sosok-sosok yang mempengaruhi Zara hingga mungkin beliau ini entah dia didorong atau loncat dengan sendirinya atau seperti apa? Yang pasti ini bukan kematian yang dia inginkan, bukan satu hal yang memang dia, kalau kita bilang, terjadi karena natural. Kartu The Three of Pentacles ini menunjukkan peran orang lain yang membuat ini terjadi. Peran seseorang yang tidak satu pihak dengannya yang membuat ini semua akhirnya berlangsung, dan kemudian dia akhirnya sebenarnya saat ditemukan ini kan belum meninggal dunia. Dalam keadaan koma, dilarikan ke rumah sakit, tapi terus ternyata rumah sakit memberikan vonis bahwa Zara ini tidak bisa hidup tanpa adanya alat bantu kehidupan. Ya akhirnya disepakati itu semua dicabut dan anak remaja Malang ini direlakan kepergiannya. Tapi yang pasti ada pihak lain yang membuat dia seperti ini. Oke, tapi kenapa pada akhirnya kejanggalan ini justru baru tercium setelah Zara ini dimakamkan dan beberapa hari ibunya baru menyadari bahwasanya kematian Zara ini tidak natural terjadi gitu. Kenapa nggak dari awal? Mungkin banyak pihak-pihak yang mengingatkan, atau mungkin ibunya ini baru tergerak atau mungkin baru berani di saat kasus ini viral, atau seperti apa? Kalau saya kira ada satu faktor uang yang berpengaruh di sini. Tapi tidak hanya pada satu hal saja. Uang yang ingin saya lihat di sini yang pertama adalah pertanyaan mengenai mengapa sejak ditemukannya di jam 3 dini hari. Mohon maaf kalau saya keliru, teman-teman yang mengetahui lebih banyak silahkan untuk berkomentar di sini. Tapi kenapa baru akhirnya mendapatkan pertolongan setelah matahari terbit? Mengapa tidak segera dilarikan dan dilakukan sebuah tindakan yang memang mungkin saja akan satu bisa menyelamatkan nyawanya, yang kedua akan bisa dilakukan penyelidikan secara langsung di tempat atau TKP dan juga melihat apa yang akan terjadi. Karena jika memang hal ini satu kematian yang tidak wajar atau saat itu ada sebuah kecelakaan, eksiden yang tidak wajar, asramanya harusnya disegel terlebih dahulu dan semua orang yang ada di sana ini memiliki motif untuk bisa saja diarahkan menjadi tersangka. Karena saya mengira untuk seseorang yang remaja, dia hidup dalam sebuah lingkungan yang diawasi oleh sebuah otoritas asrama di sini atau boarding school, seharusnya hal seperti ini tidak akan sampai mengharuskan, jika ternyata mereka ini berdalih itu bunuh diri, mengapa ini sampai terjadi. Tapi jika ternyata ini adalah sebuah hal yang dipaksa untuk dilakukan, maka ini seharusnya akan bisa mendapatkan informasi untuk betul terjadi atau tidak di saat itu. Ini kalau secara fakta dan kejadian, memang ibu Zara ini juga baru berani melapor setelah baru berani mengusut kembali melalui pengacaranya setelah meragukan penyebab kematian dan mencatat adanya memar di punggung Zara. Dan ini dicurigai karena memang ada tindakan bullying secara kekerasan fisik, makanya ada memar dulu baru dia mungkin depresi atau jatuh atau seperti apa. Apapun akan dibuktikan oleh kepolisian, tetapi dari upaya untuk tidak langsung membawa, kembali silahkan dikoreksi jika saya keliru. Ini ada sebuah upaya untuk berusaha melindungi. Yang pertama tentu saja dugaannya melindungi reputasi sekolah, melindungi agar berita ini tidak usah tersebar, melindungi agar ini tidak menjadi viral. Padahal nyawa manusia dipertaruhkan. Sejatinya apapun itu, jika memang ternyata berkaitan dengan nyawa manusia, apapun selain nyawa manusia yang akan lebih banyak, ini
tidak akan lebih berarti lagi. Maka sangat disayangkan jika ternyata saat terjadi hal seperti itu, lalu kemudian ada upaya untuk tidak membuat ini lebih gaduh atau bisa tersebar, padahal jika memang itu akan membantu untuk terwujud satu keadilan seperti apa yang terjadi, maka ini adalah satu hal yang harus dilakukan. Sangat disayangkan memang akhirnya ini baru viral dan mendapatkan keadilan. Tapi sayangnya juga, jika ternyata ini menyebar seperti sekarang, terjadi komplikasi di banyak hal. Yang saya takutkan, ini tidak hanya masalah Zara saja, tapi ternyata bisa meluas ke masalah yang lainnya. Nanti kita bahas. Update terakhir, kalau kita bisa bilang ya, termasuk ada isu di mana ada beberapa siswa juga yang tiba-tiba keluar, tapi itu isu, dan ada beberapa hoax lagi. Lantas, berita Zara ini menurut Mas Denny Darko besar di media sosial ini karena memang natural seperti itu aja, karena rasa keadilan manusia, atau mungkin memang ada pihak-pihak yang disengaja juga untuk meramaikan berita ini? Saya kira ini natural, sesuatu yang ingin dihentikan, satu perasaan yang kolektif yang ada, yang berusaha untuk dihilangkan. Terutama di negara-negara yang pernah merasakan represi atau tekanan dari pihak asing seperti Indonesia, Malaysia, dan negara-negara Asia Tenggara yang lain yang saat ini pun kita ini masih belum bisa benar-benar merdeka. Mungkin ini adalah satu hal juga yang ingin dimunculkan, rasa sakit hati tentang bullying atau penjajahan terhadap kemerdekaan seseorang, dan upaya untuk terus mengaitkan hal tersebut dengan hal yang berkaitan dengan bullying ini tadi. Padahal sejatinya tidak ada bukti-bukti yang mengarah ke sana secara langsung. Tapi seharusnya jika anak-anak di sini bisa dikumpulkan untuk mencari data dengan lebih kualitatif lagi, saya pikir memang akan ditemukan adanya satu indikasi yang mengarah kepada bullying. Karena di kartu pertama tadi sudah jelas bahwa ini semua adalah satu hal yang ditekankan, sesuatu yang memang didorongkan, sesuatu yang memang diberikan satu hal yang berulang-ulang sehingga membuat Zara ini akhirnya melakukan sesuatu yang kita curigai di sini. Ini mengakibatkan kematiannya. Oke, Home Minister atau mungkin kalau di Indonesia itu Kementerian Dalam Negeri mengkonfirmasi adanya unsur bullying, pengabaian, dan gangguan seksual. Gangguan seksual di sini maksudnya mungkin pelecehan dan lain-lain. Cuman banyak netizen menilai kasus ini terlalu lama berjalannya kalau memang tidak ada pihak-pihak yang disebut VIP dalam tanda kutip sedang dilindungi. Itu satu hal juga yang harus dibuktikan. Terutama saat jika masyarakat di sini mulai menuduh hal itu. Bukan artinya kita akan melakukan sesuatu saat menemukan bukti. Karena memang di banyak sistem hukum di seluruh dunia, ini harus ada dalil, harus ada bukti dulu baru dalil ini akan tercipta. Tapi jika ini merupakan satu permintaan dari banyak orang, maka otoritas di sini harus mencoba membuktikan bahwa dalil yang diciptakan oleh sekumpulan massa ini tidak benar. Maka sejatinya jika arahnya itu menuju ke sana, tidak perlu ditemukan adanya bukti untuk menyelidiki anak-anak VIP ini tadi. Termasuk seperti YTY atau apa, atau TYT, maaf, TYT ya. Itu semacam lord ya kalau di banyak negara. Orang yang memang diberikan satu status lebih oleh negara yang katanya terlibat. Maka anak-anak ini memang harus diselidiki. Anak-anak ini memang harus dipertemukan dengan seorang psikolog atau ahli kejiwaan untuk dicek apakah memang dia ini berkaitan. Misalkan seperti pertanyaan, apakah kamu senang Zara ini meninggal dunia, lalu terus kemudian kita melihat dianya bohong atau tidak, seperti itu. Jadi kembali yang ingin ditegaskan di sini adalah tidak perlu menunggu mereka ini memiliki bukti atau tidak. Karena sekarang ini tidak menjadi penting. Tapi adanya indikasi menuju ke sana dan ini diminta oleh sekian banyak masyarakat Malaysia, ini adalah satu hal yang harus membuat mereka ini harus diinvestigasi. Ya, pada akhirnya pihak-pihak atau mungkin pelaku-pelaku yang diduga ada ini memang, dan juga sempat ada beberapa rekaman suara itu menyebut inisial M, KM, intinya gitu, akan diringkus atau mungkin diadili, Mas Denny Darko. Sedangkan mereka anak di bawah umur. Saya kira kalau diadili, ya keadilan harus dilakukan untuk semuanya. Diringkus, ini akan kita bicarakan nanti. Tetapi yang harus dilakukan pertama kali tentu saja adalah penyelidikan atau investigasi kepada anak-anak ini tadi yang berkaitan. Apakah mereka memang akan memiliki sebuah perasaan tertentu yang akan bisa kita tarik ke belakang
untuk mengaitkan dengan kejadian mungkin saja dianggap tidak terkait, tapi ternyata bisa saja ini adalah penyebabnya. Kejahatan jika memang seandainya didugakan atau ditersangkakan kepada anak di bawah umur ini bukan perkara yang akan mudah, terutama jika anak ini tidak melakukan sesuatu secara langsung. Dia hanya menginduksi saja. Tapi tentu saja ini harus menjadi sebuah kajian. Karena banyaknya boarding school yang ada dan ini menjadi sebuah kebiasaan di banyak negara yang memang memiliki satu religiusitas ya yang tinggi, seperti negara-negara yang banyak penganut Katolik, boarding schoolnya otomatis ya sekolah asrama Katolik, atau kalau di Indonesia kan pondok dan sebagainya, di mana hal seperti ini sebenarnya menimbulkan satu ekses yang tidak bisa kita bilang positif. Karena saat seseorang ini dikumpulkan, seperti dalam sekolah atau dalam sebuah asrama, maka akan terjadi sebuah hierarki sosial yang akan terbentuk yang memimik atau memirror sesuatu yang ada di masyarakat luas. Misalkan ada pihak yang dianggap lebih berkuasa, ada pihak yang tidak berkuasa, tidak berdaya, dan tentu saja yang berkuasa, jika tanpa pengawasan dibiarkan, mereka akan menekan pihak yang tidak berkuasa. Lalu siapa yang akan menjadi otoritas di sini? Tentu saja adalah guru dan semua yang menjadi pengawas di dalam asrama ini tadi. Tapi perkaranya untuk anak-anak di bawah umur yang mana mentalnya ini masih belum stabil dan mereka ini akan terus mendevelop dirinya, perlu sebuah pendampingan one on one. Tidak bisa dengan let's say kita bilang boarding school terbaik pun dengan satu pengawas terhadap 5 siswa itu masih tetap kurang. Karena sejatinya seorang anak saja itu memerlukan 2 orang tuanya untuk mengawasi dan mendampingi pertumbuhannya. Banyak juga yang membahas terkait pihak dari boarding school tersebut atau mungkin pihak dari asrama dan sekolah lah intinya tidak memiliki sistem keamanan yang cukup ketat termasuk kamera CCTV, karena sampai hari ini ya memang boleh dikoreksi jika saya salah, di tempat kejadian itu tidak ada CCTV yang mengarah ke arah penginapan Boarding school, asrama tersebut gitu. Makanya kita nggak tahu, itu asumsinya jam 3 pagi itu Zara jatuh, itu baru asumsi karena kita tidak tahu faktanya begitu. Disayangkan memang kita harus bersabar. Kita harus menerima sebuah takdir bahwa negara dunia ketiga seperti Indonesia dan Malaysia ini belum secanggih negara-negara di belahan subtropikal yang memang mereka ini lebih maju dan memiliki satu dukungan teknologi kepada kehidupan sosial masyarakat yang lebih baik. Bahkan di Indonesia pun saya yakin banyak sekali boarding school yang juga pasti tidak memiliki pengamanan yang seperti ini. Maka sejatinya hal ini adalah satu hal yang tidak bisa kita harapkan, tapi yang lebih luas lagi adalah pengawasan. Adanya sebuah upaya yang terus-menerus dan lebih keras dilakukan, tidak hanya di Malaysia, tapi di Indonesia, di negara yang lain. Dan tidak hanya kepada negara, boarding school beraliran Muslim, Islam, atau yang lainnya, tapi sebenarnya apapun itu saat anak-anak di bawah umur ini dikumpulkan, maka sangat mungkin ini akan menjadi sebuah hal yang ya pembulian akan terjadi. Bahkan ada yang membandingkan kematian Zahra ini disebabkan oleh bullying yang hampir sama terjadi pada Bribda Luki ya di Indonesia Timur ya. Yang dia ini diduga dia meninggal dunia karena dianiaya oleh teman satu korpsnya. Apakah pada akhirnya nanti justru akan pihak sekolah yang menjadi pihak yang juga disalahkan atas kematian dari Zahra ini? Sayangnya sebagai manusia akhirnya kita ini akan berhitung materi, akan mencoba untuk melakukan sesuatu secara tangible. Maksudnya di sini adalah ada upaya untuk keadilan ini ditutupi karena adanya sebuah dalil yang kalau saya bilang ini salah kaprah. Beberapa pihak akan berpikir reputasi sekolah adalah sesuatu yang harus dilindungi. Dan anak-anak yang masih hidup ini juga yang masih bisa diperbaiki. Maka mereka mungkin berpikir dengan ya sudahlah, biarkan ini berlalu, biarkan ini menjadi korban. Dan toh Zahra juga tidak akan pernah bisa kembali. Tapi jika ternyata anak-anak yang masih akan harus bertumbuh, ini akan diperbaiki. Dan sekolah yang selama ini juga menghasilkan banyak orang yang mungkin berhasil secara pendidikan dan memberikan satu dampak positif. Ini sayang jika ternyata hanya karena kasus ini, sekolah ini harus diinvestigasi, kehilangan reputasinya, dan semuanya akan hancur. Lalu kemudian masyarakat akan diharuskan memilih mana yang harus
pilih di sini. Apakah hanya karena demi Zara ini semua akan hancur, atau ya sudah kita lewatkan dan tutup mata untuk ini saja, tapi menyelamatkan sesuatu yang lebih besar. Sayangnya manusia terus berpikir seperti itu. Dan ini yang saya katakan dengan sesuatu yang lebih besar, yang ingin dilindungi. Sampai berapa lama kasus ini akan bergulir dan seberapa jauh kasus ini akan bergulir, karena ini udah 1 bulan lamanya kasus ini diselidiki, namun belum menemukan titik terang hingga saat ini. Dan apakah pada akhirnya kasus ini bisa diselesaikan secara dipuaskan dari orang tua Zaranya dan juga mungkin pihak-pihak terkait. Sayangnya dealing atau hitung-hitungan atau adanya upaya untuk mencoba menghitung collateral damages dari yang ada ini masih terus terjadi. Padahal jika dari awal ini semua langsung dibuka dan investigasi dilakukan secara transparan, hal seperti sekarang ini tidak perlu ada. Sosial media yang terus menggulung dengan Justice for Zara ini terus ada dan berupaya untuk tidak hanya menguak kebenaran untuk Zara saja, tapi juga ingin membongkar bullying yang ada dalam setiap sendi kehidupan, baik dari sekolah hingga ke sesuatu yang lebih besar. Jadi kalau ditanya ini, saya pikir ini akan berlangsung masih lama. 1 bulan lagi masih akan lebih. Dan ini sesuatu yang akan meluas, menimbulkan banyak sekali pergerakan. Yang pada akhirnya seperti saya bilang di awal konten tadi, ini adalah sebuah perasaan kolektif tentang sesuatu yang berusaha dipendam, tentang ketidakadilan yang terus ada, dan upaya untuk berusaha meminta sebuah perlakuan yang sama dari orang-orang yang tidak berdaya, dan upaya untuk melakukan protes terhadap privilege atau keistimewaan yang dimiliki oleh orang-orang yang lebih kaya. Sadarkah kalian bahwa Justice for Zara tidak hanya untuk Zara saja, tetapi untuk kita semua, di mana sosial media akhirnya akan menjadi sebuah corong suara untuk mereka yang dizolimi, untuk mereka semua yang dibully, lemah, dan senjata terakhir untuk menuntut keadilan bagi mereka semua yang selama ini mungkin tidak mendapatkannya. Justice for Zara is justice for us all. Dan semoga ini akan menyelamatkan Zara-Zara yang lain di luar sana, di seluruh dunia. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.